Halo, perkenalkan nama saya Alfred Gusmiati dari kelompok 16 PKK semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemasangan EKG dan interpretasi EKG. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke penjelasannya. Elektrokardiografi atau biasanya disebut EKG merupakan pemeriksaan non-invasif paling sering digunakan sebagai alat bantu diagnosis penyakit jantung. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan murah dan aman, digunakan tetapi perannya sekarang belum dapat digantikan oleh alat lain. Pada umumnya, pemeriksaan EKG berguna untuk mengetahui aritmia, fungsi alat pacu jantung, gangguan konduksi interventikuler, pembesaran ruangan-ruangan jantung, IMA, iskemik miokard, penyakit perikard, gangguan elektrolit, pengaruh obat-obatan seperti digitalis, kinidin, kinin, dan berbagai kelainan lain seperti penyakit jantung bawaan. Selain itu, adapun indikasi pemasangan elektrokardiografi, yang pertama, adanya kelainan irama jantung, yang kedua, adanya kelainan miokard, yang ketiga, adanya pengaruh penggunaan obat digitalis, yang keempat, gangguan elektrolit, yang kelima, adanya perikarditis, dan yang terakhir, adanya pembesaran jantung. Selanjutnya, yaitu alat yang digunakan dalam pemasangan EKG meliputi mesin EKG berserta elektroda lengkap, jeli EKG, alat tulis, kertas grafis garis horizontal dan vertikal, kasa, kapas, dan alkohol, lembar pelaporan hasil EKG. Langsung saja kita ke persiapan pasien dan lingkungan. Yang pertama, pemberian penjelasan kepada pasien tentang tujuan dan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebaiknya istirahat 15 menit sebelum pemeriksaan. Yang ketiga, pasien dipersilakan tidur terlentang, posisi pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Yang keempat, pasien diusahakan untuk tenang dan bernafas normal. Selama proses perekaman tidak boleh berbicara. Yang kelima, sebaiknya tidak merokok atau makan 30 menit sebelumnya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Yang pertama, melakukan cuci tangan. Yang kedua, membuka dan melonggarkan pakaian pasien bagian atas. Bila pasiennya memakai jam tangan dan gelang, harap dilepas. Yang ketiga, membersihkan kotoran dan lemak menggunakan kapas pada daerah dada, kedua pergelangan tangan dan kedua tungkai di lokasi pemasangan manset elektroda. Yang keempat, mengoleskan jeli EKG dan permukaan elektroda. Bila tidak ada jeli, gunakan kapas basah. Yang kelima, memasang manset elektroda pada kedua pergelangan tangan dan kedua tungkai. Yang keenam, memasang arde. Yang ketujuh, menghidupkan monitor EKG. Yang kedelapan, menyambung kabel EKG pada kedua pergelangan tangan dan kedua tungkai pasien untuk rekaman ekstremitas lead dengan cara sebagai berikut. Warna merah pada tangan kanan, warna hijau pada kaki kiri, warna hitam pada kaki kanan, warna kuning pada tangan kiri. Yang kesembilan, memasang elektroda dada untuk rekaman prekardial lead dengan C1 berada di intrakosta 4 garis eksternal kanan dengan kabel warna merah. C2 berada di intrakosta 4 garis eksternal kiri dengan kabel warna kuning. C3 berada di pertengahan garis lurus antara C1 dan C2 dengan warna hijau. C4 berada di intrakosta 5 sebelah kiri di garis midclavicula. C5 titik potong garis aksila kiri dengan garis mendatar C4. C6 berada di titik potong garis aksila kiri dengan garis mendatar dari C4 dan C5. Yang ke-10, melakukan kalibrasi 10 mm dengan keadaan 20 mm per volt per detik. Yang ke-11, membuat rekaman secara berurutan sesuai dengan pilihan LED yang terdapat pada mesin EKG. Yang ke-12, melakukan kalibrasi kembali setelah perekaman selesai. Yang ke-13, memberikan identitas pasien hasil rekaman meliputi nama, umur, tanggal, dan jam rekaman serta nomor LED dan nama pembuatan rekaman EKG. Yang ke-14, merapikan alat-alat. Yang ke-15, melakukan cuci tangan kembali. Oke, setelah kita mempelajari prosedur pemasangan EKG,
Selanjutnya kita pelajari interpretasi EKG, bagaimana untuk mengetahui hasil rekaman EKG. Interpretasi hasil rekaman EKG. Yang pertama, melihat hasil rekaman EKG dengan memperhatikan identitas pasien. Yang kedua, menentukan apakah rekaman ini sudah sesuai dengan standar dan layak diinterpretasi. Yang ketiga, melakukan penilaian secara sistematis, yaitu A. Menentukan irama jantung dan pembuluh darah, B. Menentukan frekuensi jantung, C. Menentukan arah aksis atau sumbu elektris jantung, D. Menentukan bentuk gelombang P, E. Menentukan bentuk gelombang HRS, F. Menentukan posisi segmen ST, G. Menentukan bentuk gelombang T, H. Menentukan bentuk gelombang U. Dan yang keempat, melakukan interpretasi EKG secara keseluruhan. Yang kelima, menyerahkan hasil rekaman EKG kepada yang berkepentingan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan dalam pembuatan video yang saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.